Gue yakin sih sampai titik ini lo sendiri udah berkali-kali kan denger soal solo leveling. Nih series secara tiba-tiba jadi satu hal gede yang hype dari Korea selain BTS sama Blackpink. Tapi sebelum ngebahas lebih jauh tentang kehypean ini, solo leveling sendiri sebenarnya nyeritain tentang apa sih? 今日もよろしくお願いします。おい、水篠君、飯はちゃんと食ってきたか？はい、しっかり食べてきました。あれあれ、強いの？みんな挨拶しちゃってさ。逆だよ、逆。 Jadi di semestanya tiba-tiba muncul portal antar dimensi yang isinya tuh mirip dungeon kayak di game-game RPG. Jelas di sana banyak banget monster dan kacaunya kalau dalam kurun waktu yang udah ditentuin bos dungeonnya kagak dibunuh, para monster di sana bakal nginvasi dunia manusia. Dan monster ini kagak bisa dibunuh pakai senjata konvensional biasa, segimanapun canggihnya. Cuma selain ngebawa bencana, umat manusia seakan dikasih berkah juga sama tuh portal. Karena para monster itu tuh kalau dibunuh bakal ngeluarin kristal sihir yang harganya mahal banget. Alhasil lah, eksplorasi dungeon ini tuh jadi suatu lahan bisnis yang subur di dunia manusia. Soalnya terjadi fenomena supernatural lain, di mana beberapa manusia ngebangkitin kekuatan sama skill yang bisa mereka pakai buat ngebunuh para monster tadi. Para manusia spesial ini diberi nama Hunter. 了解。 面白い。 Cuma sama kayak cerita fantasi konsep Zero to Hero lain. Ada tapinya. Tokoh utama kita yang bernama Sung Jinwoo adalah seorang hunter paling lemah sepanjang sejarah. Hunter ini kan dibagi jadi beberapa rank, dari yang terkuat rank S sampai terlemah rank E. Nah, si Jinwoo masuk rank E dan kadar kekuatannya ada di posisi paling bawah dari seluruh rank E yang ada di muka bumi. Pokoknya kagak ada harapan buat jadi kuat meskipun udah latihan selama 100 tahun. Berhubung level dan kadar kekuatan yang mangkit di diri lu sebagai hunter secara permanen kagak bisa bertambah kuat karena kagak ada konsep yang namanya level sama XP. Tapi karena rentetan kejadian absurd yang si Jinwoo alamin, nih cowok malah ngalamin awakening kedua yang ngasih doi kemampuan buat nambah level dan jadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Kemudian si Jinwoo jadi satu-satunya hunter yang bisa level up. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gitu, biar kagak terlalu banyak spoiler. Konsep latar cerita berbasis mirip game MMORPG emang udah jadi suatu eksistensi yang sering banget diperah sampai kering. Kayaknya abad 21 ini jadi katalis bermunculannya manga, manhwa, ataupun anime bertema campuran isekai video game yang udah diadaptasi ke ratusan atau bahkan ribuan cerita lewat berbagai konsep, meskipun inti ceritanya itu-itu aja. Biarpun ya kadang ada yang ngegarap konsep unortodok yang bikin isekai video game ini menarik. 生きている限りこの上なきゃ熱く強くなれるのならこのふざけたルールにだって従ってやる。これももう寿命だ。武器ってのは結局のところ消耗品だもんな。いくら金を出してもダンジョンをいくつか回ればこのありさま。 Tapi kenapa sih di tengah lautan anime isekai yang banyak banget, solo leveling kagak tenggelam dan justru malah ada di posisi sebagai anime isekai yang ngedominasi. Bahkan kemarin pas episode 2-nya rilis aja, server Crunchyroll sampai down gara-gara kebanyakan yang nonton. Menurut opini gue pribadi sih, wajar kalau solo leveling dapat perhatian sama hype kayak sekarang. Nah, di sini gue bakal ngejelasin sama lu semua alasan kenapa nih series bakal tetap relevan dalam waktu yang lama, ngalahin anime isekai lain macam Sword Art Online ataupun Overlord yang ya bisa dibilang kagak seramai pas pertama rilis dulu hype-nya.
Poin pertama, permulaan yang bagus banget. Sekarang coba lu pikir, hal apa sih yang bikin player betah mainin MMORPG ataupun game lain secara umum? Hal itu adalah proses ngegrindingnya. Lu lihat anime power fantasi lain macam Tensura, Overlord, bahkan sampai Mushoku Tensei. Karakter utamanya tuh udah imba dari awal. Sedangkan solo leveling, biarpun ya pada akhirnya si tokoh utama overpower juga, tapi seenggaknya si Jinwoo tuh punya awalan dan kagak tiba-tiba jadi kuat aja. Si Jinwoo tetap kudu ngelakuin quest, mulai dari ritual awal doi ngebuka awakening keduanya, sampai quest simple dari sit up, push up, sampai lari 10 km buat jadi kuat. Si Jinwoo ngegrind dari level 1 sampai 140-an sendirian. Sabak? どうなってんだ? Kedua, gameplay, item sama story-nya lebih bagus. Mungkin bukan cuma gua yang ngerasa kalau eksekusi yang solo leveling lakuin terhadap konsep RPG di dalam ceritanya itu ya emang bagus. Dari awal, item drop yang si Jinwoo dapet berguna semua buat nambah stat overpowered-nya. Kagak asal make, karena semua efek dari item tersebut punya kelebihan sama punya efek sampingnya masing-masing. Jelas di sini si Jinwoo kudu muter otak ngepertimbangin segala hal, sampai debuff-nya itu bisa dinetralisir, kagak cuma spam potion sama skill doang kayak si Ainz ataupun Rimuru. Uniknya lagi, item ini berguna sampai endgame, kagak cuma formalitas di awal doang. Jadi ya, kalau solo leveling dibandingin sama anime tema RPG lain, jelas lebih superior. まあ、おかげでいいのがゲットできたぞ。骨じゃなくて牙から作られた探検なのか。攻撃力がキムさんの剣の2倍だし、麻痺と出血を引き起こす効果まである。 Poin ketiga, art atau visual karakter dan dunianya yang cakep banget. Kalau lu baca versi manhwanya, solo leveling tuh mana udah full color, terus adegan-adegan yang digambarnya tuh pada bagus. Ya contohnya lu lihat aja pas adegan si Jinwoo sama hunter lain sujud depan patung. Itu tuh saking memorable-nya sampai ribuan kali jadiin meme. Terus yang memorable selain itu udah jelas desain karakternya. Tiap hunter bahkan sampai shadow army-nya si Jinwoo, rupa mereka tuh bisa dibedain antara satu dengan yang lain. Hal ini udah jelas ngasih personalitinya tersendiri ke masing-masing karakter. Hunter Renge saja penampakannya beda-beda semua dan punya ciri khas masing-masing. Dan poin keempat, solo leveling bisa ngekombinasin semua faktor tersebut jadi suatu masterpiece. Sekarang percuma kan kalau solo leveling udah punya segala bumbu buat masak anime isekai terbaik sepanjang masa, malah nihil eksekusinya. Tapi untung solo leveling kagak gitu. Nih series bisa ngekombinasin anime isekai power fantasi yang dicampur sama konsep berbasis RPG game. Selain ngenalin konsep ranking di antara para hunter, portal dungeonnya juga diulik sampai detail. Diceritain kalau dungeonnya tuh punya rank masing-masing lah, dan kadar kekuatan para monster sampai boss dungeonnya berbeda-beda tiap rank. Konsep hunter ini juga kagak cuma adlib doang. Malahan karena kontribusinya, ada hunter yang dikasih otoritas merintah suatu negara setelah naklukin dungeon rank tinggi. Udah gitu, saking detailnya fungsi item aja sampai diceritain. Pokoknya kalau kita ngomongin world building yang ada di solo leveling, kagak bakal selesai-selesai. Jinho, 動かない。あいつは俺がやる。俺が倒すよ。 Cerita macam Sao, Tensura, Mushoku Tensei, Overlord, bahkan sampai Tatenoyusha emang bagus dan seru buat diikutin. Hanya solo leveling tuh ngenalin cerita yang levelnya di atas mereka lewat kisah kehidupan si Sung Jinwoo. Emang gua juga setuju banget kalau anime tuh kagak selamanya bisa mertahanin kepopulerannya setelah lewat beberapa chapter ataupun episode. Apalagi kalau kualitas animasi dari anime itu tuh kagak bisa ngimbangin kualitas ceritanya. Cuma kalau lu ngelihat secara keseluruhan, solo leveling jadi satu judul yang berhak dapat popularitasnya sampai ke sekarang ini. So, maka dari itu, lu jangan sampai ketinggalan nonton animenya yang musim ini baru aja diadaptasi. Jelas di situs legal favorit kalian. Setelah itu, lu bisa lanjut baca manhwanya buat nge-support autornya. Nah, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!